nggak habis pikir gitu apa cara berpikir apa yang dipakai oleh PSSI sehingga mempertimbangkan untuk akhirnya memecat Sintayong gitu. Tinggal kita lihat dari performanya Sintayong melalui berbagai macam pertandingan dengan tadi statement juga ini ajang latihan di AFF. Menurut saya kompetisi itu nggak bisa dijadikan ajang latihan, Bos. Iya. Jadi yang diuntungkan kira-kira Pak, ini kan pasti ada yang diuntungkan nih. Menurut saya semua diuntungkan. Oke, gimana tuh? Semua diuntungkan dalam artian gini. Ini saya masih berbicara tidak setuju ya dengan pemecatan Sintayong. Pasti banyak yang tidak setuju. Tidak setuju termasuk saya sebenarnya. Karena maksudnya gini, oke, tadi sudut pandang Angga bahwa pergantian pelatih ini terkesan di berbagai klub ataupun timnas itu biasa aja kan, biasa aja. Tapi yang saya sayangkan hari ini adalah isu ini udah direspon banyak karena apa? Karena banyaknya kekecewaan fans timnas gitu terhadap pemecatan Sintayong. Yang bagi orang mah selama itu menjadi lebih baiknya timnas gitu? Kenapa enggak? Obrolan di tempat paling tepat. Bersama kami generasi emas 2 gram. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas seri rasa imbang untuk Liverpool. Setelah jadi aku masih Sulistio teh. Jadi Sulistio teh kumaha update teh? Kieu naik Astrea Star teh gini. Banget kieu. Di jalan tuh penting-penting. Menuju Liverpool kieu. Terus kumaha captionnya? Begini ya, imbang rasa kalah. Kesel aja. Tapi secara permainan MU luar biasanya, tidak menunjukkan sekarang sedang berada di klasemen 14 anjir melawan pemuncak. Mengimbangi kan? Mengimbangi. Jadi Nana Raja mah dia baru menunjukkan tarinya ketika melawan tim yang dia rasa sepadan gitu. Jadi sorry to say gitu untuk Liverpool jangan dulu berpuas hati. Tuh puas. Ada tanggapan tapi secara permainan Liverpool kumaha penting? Buruk. Elektrik. Kayak strategi. Kan si dianggap saat pelatih MU anyar teh si Amorim minim taktik deui wae cenanya. Terus beberapa pertandingan kalah terus. Tapi sekarang tiba-tiba 2 sama lawan pemuncak klasemen anjir. Strategi kan Arne Slot ge sempat ngerespon dengan mengganti Gakpo jeung Luis Diaz. Nunes jeung Jota. Akhirnya balas deui dah. Bahkan sempat 2 hiji latidinya si direspon deui ku si itu usaha pelatih Amorim. Direspon deui ku si Amorim dengan si Garnacho jeung sisa nu kribo teh Jirje. Tapi kebodohan MU lagi-lagi terus terjadi nyai peluang di menit akhir. Jirje si Maguire kanek tong balna. Coba kalau dia menang. Tapi berarti ini membuktikan kalau sebenarnya MU yang sudah beberapa belas tahun ini ganti-ganti pelatih terus, ganti-ganti pelatih ini pada akhirnya tidak memberikan apapun gitu. Ferguson dulu 4 tahun baru bisa membawa MU juara dapat trofi. Yang kecuali si Arne Slot yang sekarang langsung padu dengan Liverpool, anggaplah itu anomali gitu. Tapi pada akhirnya berarti anomali mah. Emang fundamen si Arne Slot sudah aman. Geus aman ku si Klopp. Iya mah MU mah acan mendapat kestabilan terus ganti-ganti. Kan mimiti datang pelatih si Amorim. Kan mimiti datang si Amorim. Nah, MU teh mulian pemain teh. Kieu gitu tadi gitu. Berarti itu menunjukkan bahwa ganti-ganti pelatih sebenarnya mah tidak sehat juga untuk menunjang sebuah tim. Sekarang yang dilakukan PSSI seperti itu loh. Hari ini baru saja diumumkan bahwa PSSI memutus kontrak kerja dari Sintayong. Dianggapnya karena Sintayong tidak lagi memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi yang baik untuk timnas yang hari ini diisi oleh pemain Eropa, pemain diaspora. Kira-kira sebaran sangona? Oh iya, nama salah pesangon.
Si pelatih Arab kemarin Mancini pas seri lawan Indonesia gini. Kan kontrak dia tuh sampai 2027 juga kalau nggak salah. Terus langsung putus kontrak. Apal tuh seberapa sangona? Hampir 2 triliun anjir. Tapi tuh ya Sintayong kan dia baru perpanjang kontrak sampai 2027. Terus sekarang awal 2025 pemutusan kontrak. Pasti wajibnya pesangono Iya. ya. Wajib lah. Karena di luar dari Di luar itu. batas Iya, kerja. karena kan memutus MOU. Ya, Berarti ya klausul kemarin Iya, pasti aya. pesangon mah tina klausul. Soalnya kan Tapi kemarin bisa numayan pesangonan gitu maksudnya. halus aja sudut pandang. Tapi oke lah kita taruh dulu itu untuk pembahasan selanjutnya. Kita ngobrol dulu. Ya, bentar dulu. Potong dulu. Gimana? Jadi selain sekarang rame isu bongkar pasang kabinet, Heeh. ada juga bongkar pasang pelatih ya. Dan pelatih ini kan membawa gerbong kabinetnya juga, Pak. Oh, ternyata ke sana ya? Ke sana sama. Sintayong juga dengan kabinetnya penuh dengan pelatih Saya baru Korea, nggak tahu. kan? Oh, baru nggak tahu. Berarti dari kemarin tahu. Pelatih fisik orang Korea juga. Kepala tim medis orang Korea kemarin. Terus baru pelatih striker orang Korea. Ketika sekarang diputus kontrak, otomatis dong gerbong ini berarti ikut selesai juga. Karena kemarin yang rekrutnya kan Sintayong langsung itu. Nah tapi awalnya dulu nih, saya bener-bener nggak habis pikir gitu apa cara berpikir apa yang dipakai oleh PSSI sehingga mempertimbangkan untuk akhirnya memecat Sintayong gitu. Coba ada ayat dan bisa memberi sesuatu yang logis. Kenapa PSSI akhirnya memecat Sintayong? Sudut pandang saya mah simpel sih. Wah. Tujuannya udah tercapai. Oke, coba Sebelum ketujuan sudah tercapai, mau nggak mau Sintayong dengan 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun ya, maju 5 tahun. maju 5 tahun. Secara garis besar Sintayong ngerubah sistem persepak bolaan sebetulnya. Dengan dia ada di timnas, terus dia banyak mengkritik sepak bola Indonesia lah. Seenggaknya menurut saya kemarin itu muncul perlawanan dari sistem yang pada akhirnya Sintayong ini dengan evaluasi PSSI walaupun dengan narasi yang keluar dari ketua PSSI ya Erick Thohir yang kemarin saya bangga-banggakan, hari ini nggak saya bangga-banggakan sama sekali. Nggak masuk akal gitu. Dengan konferensi pers yang tadi saya lihat adalah Sintayong ini tidak masuk strategi pemain-pemain yang di timnas. Strategi pemain mana? Iya. Pemain Liga Hiji. Bisa jadi. Pemain Liga Hiji. Terus kan kemarin ya mungkin kalau secara sadar saya AFF sih Gus. Tetap patokannya AFF karena ada rentan ketidaksesuaian dari timnas yang senior terus ke AFF, walaupun ada bahasa dari PSSI bahwa AFF ini hanya jadi ajang untuk latihan anak muda, tapi kan lihat sendiri apa ya maksudnya gelora dari supporter, gelora dari timnas lain di ASEAN tetap masih tinggi kok AFF ini. Kalau menurut saya sih itu aja. Oke, jadi poinnya pemecatan ini berasal dari kegagalan di AFF kemarin, kekecewaan. Kita cari sudut pandang yang beda nih biasa dari Pak Angga. Yang lain dulu. Yang lain dulu. Cin, cek mana? Saya bukan pengamat sepak bola. Apa kamu setuju AFF dijadikan patokan? Sudut pandang sepak bola orang udah stuck sih Sintayong. Oke. Pertama acuannya sama AFF. Orang tidak mengacu ke seluruh timnya, tapi 4 punggawa timnas senior yang main di AFF kemarin Nggak berdampak apa-apa. Marcelino, Struik, Asnawi, Arhan ayahnya, si Arhan opat benar. yang mereka nggak berdampak apa-apalah gitu. Dua sih nu berdampak mah. Si Arhan yang si Asnawi unggul. Anu sangat terlihat gitu. Sangat terlihat tidak berdampak. Tapi apakah seharusnya dengan kehadiran 4 ini bisa mempengaruhi satu tim yang berjumlah 11 orang? Moal lah. Moal juga kan? Tetap ada 7 orang ini yang nggak bisa fundamental lainnya beda. Tetap harusnya ada determinasi dari mereka ini gitu. karena pengalaman mereka dengan pemain-pemain yang timnas utama lah kita sebut timnas utama. Contoh gini ya, pernah ningali tuh Messi dikeluarkan menit 70 langsung ngerubah permainan. Itu sih. Hiji Messi eta teh. Hiji Messi keluar. Itu hiji Messi asup. Oh, hiji Messi asup. Satu Messi masuk langsung ngedeterminasi seluruh alur permainan. Tah
nggak ada pemain-pemain yang dilatih Sintayong yang bisa. yang bisa Seperti di Messi. AFF lah, nggak kegambar lah kayak gitu. Tapi kalau masuk ke ini, siapa Kang? Wilujeng. Statement PSSI sebelum AFF, ingat gak? Bahwa AFF ini kenapa menurunkan skuad U22? Karena memang murni untuk latihan dan jam terbang pemain-pemain muda. Berarti kalau dari statement itu harusnya nggak ada soal ketika nggak dapat prestasi apapun gitu, bahkan untuk nggak lolos fase grup. Tapi kalau memang alasannya AFF, kenapa ternyata semengerikan itu gitu keputusannya? Kalau lihat tren awal, timnas yang kita sebut timnas utama, trennya lawan Arab kan kemarin lagi bagus, menang 2-0. Kalau secara mengikuti tren, harusnya posisinya aman dong posisi Sintayong. Ayah salah sih Gus kalau menurut saya mah. Kalau menurut ini mah pandangan saya ya secara ideal kemarin. Harusnya yang jadi pelatih di AFF harusnya jangan Sintayong. Oke. Karena gaya dia di tim senior yang dia bangun selama mentahun-tahun dia bangun, dan walaupun hasilnya belum terlihat tapi udah ada dampaknya. Iya. Dengan dia juga melatih timnas U22 U23 yang main di AFF dengan hanya beberapa bulan saja mengumpulkan pemain, ya pasti akan seperti itu. Iya. Saya menyayangkan kenapa kok Sintayong juga mau untuk melatih timnas yang AFF gitu. Oke, berarti kan itu mah rasionalitas normatifnya. Iya. Berdasarkan sudut pandang baik dari Sintayong selama berjalan. Iya. Kan gitu. Kalau yang saya lihat, pertama saya respon dulu isunya. Asik ya. Sejen politikus lah. Enggak, respon dulu isunya gini. Kita nggak bisa membenarkan Sintayong, tidak bisa membenarkan Erick Thohir, tidak bisa menyalahkan Erick Thohir, tidak bisa menyalahkan Sintayong, gitu kan? Kalau berbicaranya ini adalah kebijakan, kan? Tetap kan? Sepak bola juga banyak syarat dengan kebijakan, syarat dengan intrik, gitu kan? Iya, pasti. Jadi kalau ada seseorang yang berbicara, tidak ada syarat yang tidak sah untuk berkhianat. Jadi setiap apapun perubahan itu sah-sah saja terjadi dan ada alasannya. Nah, bisa jadi alasan tadi normatif sedikit sudah stuck. Normatif ya misalkan sebetulnya harus masih bisa dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang tinggal kita lihat dari performanya Sintayong melalui berbagai macam pertandingan dengan tadi statement juga ini ajang latihan di AFF. Menurut saya kompetisi itu nggak bisa dijadikan ajang latihan, Bos. Iya. Kalau ada statement itu justru ya salah satu yang jadi minus terbesar Yang harus dipertanyakan. yang harus dipertanyakan adalah itu. Walaupun kemarin ketika di kompetisi bahwa Indonesia sudah melebihi target gitu kan. Iya. Di kompetisi mana sih? AFC U23 sudah melebihi dari target gitu kan dan lain sebagainya sebagai salah satu achievementnya gitu kan. Tapi kan itu adalah sebagian kecil dari apa yang istilahnya diharapkan dari sosok Sintayong. Benar kan? Walaupun kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa Sintayong bisa menjadi sosok yang bisa merubah perspektif bolaan Indonesia. Karena bukan di Sintayong justru. Betul, pengelolaan bukan di Sintayong. Tapi perwujudan itu ada di Sintayong. Pengelolaan itu tetap ada di PSSI dong. Iya. Bagaimana formulasi? Tapi menurut saya ini Sintayong bisa aja jadi bisa jadi sebuah cara untuk mengakomodir saran dan masukan dari yang lain sehingga Sintayong perlu diganti, gitu kan. Tapi menurut saya ini nggak akan lama, Sintayong bisa balik lagi. Iya, betul. Menurut saya sih ke sana. Jadi ini hanya mengakomodir bahwa statement-statement lain atau saran lain ketika berjalan baik di AFC ataupun di AFF kemarin terjadi, bagaimana Sintayong meng-guide seluruh pertandingan. Nah, bisa jadi gitu kan pada saat ini itu. Atau sudut pandang lain gitu kan. Sekarang berbicara anggaran gitu kan tadi. Gitu kan.
ketika kontrak diputus kan kontraknya sampai 27 pasti ada catatan dong. Nah apa nih? Jadi kita nggak bisa ya selain daripada yang kita lihat adalah teknik permainan dan lain sebagainya gitu. Tapi kita lihat juga permainan polisinya. Karena pasti itu ya. Pasti di sana syarat juga. Syaratnya kan di sana gitu. Bagaimana Sintayong dengan kubunya, bagaimana Sintayong dengan ya maksudnya dengan faksi-faksinya di dalam timnas sendiri gitu Pelatih kan. baru Teti mana? Gitu. Nanti kita bahas itu menarik. Nanti kita bahas ke sana gitu. Nanti kan. kita bahas ke sana. Nah, maksudnya itu yang perlu kita jadi saya belum merespon begitu dalam karena kalau ini dilihat dari kacamata pergantian biasa saja. Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari performa juga biasa saja sebagai bentuk pergantian. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan kacamata lain, sementara kacamata saya yang pakai hari ini belum bisa melihat case to case-nya seperti apa. Kasus ke kasusnya seperti apa. Nah, kita masih melihat yang secara nampaknya saja gitu. Saya paham psikologis supporter Indonesia secara umum kenapa begitu menyayangkan keputusan ini. Karena terbawa. Pertama, Rasa. karena Sintayong datang ketika timnas Indonesia dan persepak bola Indonesia itu berada di minus Ya intinya satu. mah kayak gini. Ilham sedang galau. Didatangi satu wanita dan perempuan penuh itu, dengan perhatian. Betul. Dengan teknik-teknik yang cukup ciamik, Betul. memberikan sebuah kebahagiaan. Betul. Walaupun cuma sekali menang gitu kan. Betul. Contoh kayak gitu. Betul. Seolah-olah kan. Tapi itu yang bisa mengangkat moral. Nah, dari sisi moral Ilham. Iya gitu. Iya kan? Akhirnya muncul kepercayaan diri, Iya. muncul keberanian Betul. gitu kan. Berani untuk bertanding lagi. Dan masyarakat juga menaruh harapan penuh di sana. Kita kan sama-sama lihat ketika Sintayong mengajarkan passing ini ke pemain timnas passing gitu ta. Ini non beda nama di lembur gitu passing kene mah non beda di SSB. Umpamanya seperti Kecintaannya mungkin dari situ. Tapi kan terlihat Gus, maksudnya ini saya masih berbicara tidak setuju ya dengan pemecatan Sintayong. Pasti banyak yang tidak setuju. Tidak Sangat. setuju dengan- Termasuk saya sebenarnya. Karena maksudnya gini, oke tadi sudut pandang Angga bahwa pergantian pelatih ini terkesan di berbagai klub ataupun timnas bu biasa aja kan, biasa aja. Tapi yang saya sayangkan hari ini adalah statement yang keluarnya kenapa dipecat? Iya. Apa yang menjadi landasan hari ini bertanya-tanya. Oke, tuntutan supporter dengan supporter Indonesia yang sebegitu liarnya di media sosial. Kalau misalkan menyuruh Sintayong out, mungkin dari lama-lama pun sudah out kan. Dan supporter pun kemarin ketika memang AFF kalah, karena memang ada statement awalnya untuk tadi. Jadi biasa wae kan. Jadi kan biasa aja tidak menuntut untuk Sintayong out. Tapi yang terjadi hari ini ya masyarakat wajar dong bertanya-tanya tentang Pasti. nah sih dipecat gitu tak alasannya nah, termasuk- sedangkan menurut sudut pandang saya terlepas dari apapun itu politisinya seperti apa di dalamnya ada intrik apa gitu kan maka kita akan bertanding lagi untuk kualifikasi Piala Dunia kan dengan skema yang dibangun kemarin oleh Sintayong. Lihat dari MU nih, dari MU dengan penggantian pelatih tadi kan udah disentil dari awal. Pergantian pelatih sesering apapun tidak berpengaruh banyak. Karena kan ini udah dibangun fondasi yang pas oleh Sintayong. Kenapa nggak dipecatnya nanti ketika misalkan selesai kualifikasi tidak lolos, baru dipecat. Sederhananya gini bos. Ketika Arhan, Garnacho dan kawan dan Asnawi main gitu kan di AFF, ya kan? Kegocek. Dia kan berharapnya permainan itu bisa dikuasai. Tapi kan kegocek bos. Ya kan? Sama halnya kan bola ini permainan. Bisa saja Ilham ini sedang dimainkan dan kena gocek gitu. Akhirnya kok jadi seperti ini gitu. Artinya Iya. Kudu sih kudu nyebutkeun si Arhan aing masih denger anjing geus eta. Contoh ya mau yang lawas wae imbang gitu ta. kan itu sederhana. Kan aing bisa ngobrol kieu. Kan si Toel yeuh. Aing mau nyebut Bung si Toel lah nyebut aing. Si Toel teh kan mengkritis ya. Ngapain sih banyak naturalisasi? Ngapain sih gini. Pembuktian di AFF. Pemain yang dipenginkan oleh Toel. Yang sebegitu kritisnya terhadap apa yang dibangun oleh Sintayong kan terbukti tidak menghasilkan apa-apa. Kebayang pemain itu dipakai di kualifikasi
Piala Dunia. Ya, mungkin pergantian Sintayong adalah salah satu teknik gocekan dari PSSI. Iya. Bisa jadi. Iya. Dan saya yakin ada intrik di balik Ekco juga ini bermain sangat berpengaruh nih yang 9 orang ini juga. Kamu Ci tadi mau ngomong apa? Ya itu yang lawas. Yang lawas. Tapi kan tolak ukur juga ketika FC U23 pakai pemain U23 lagi-lagi bagus gitu kan. Jadi apa namanya? Tolak ukurnya bingung juga nih jadinya kalau mau evaluasi pecat. AFC 23 sebelum AFF ya, sebelum kualifikasi. Orang-orang belum mengenal Arhan, orang-orang belum mengenal taktik Sintayong. AFF ketika AFF ini ada ataupun bergulir, orang udah tahu. Lihat lawan Filipina terakhir. Ketika kita cuma mengandalkan bola polinya Arhan, pemain Filipina kan sudah langsung mendem. Iya. Tahu bagaimana cara itu, bagaimana mengantisipasi seperti apa. Oke. Terus, nah kita masuk ke apa namanya pergolakan yang tadi. Jadi yang diuntungkan kira-kira Pak, ini kan pasti ada yang diuntungkan nih. Ketika pergantian atau pemecatan Sintayong ini, kira-kira siapa sekarang yang sedang tertawa, terbahak-bahak menyaksikan Sintayong dipecat? Menurut saya semua diuntungkan. Oke, gimana tuh? Semua diuntungkan dalam artian gini. Dari kubu non Sintayong ya mungkin dia bisa terakomodir apa yang dia inginkan, gitu kan? Kan pasti berbangga hati lah. Iya, didenge kan gitu. Dalam artian gitu. Tapi satu sisi kubu Sintayong juga berbangga. Aing mau capek. Pesangon badak bos, kan gitu. Mau capek pesangon badak dalam artian maksudnya bukan berpandangan dari sisi kapital yang akan diterima oleh Sintayong, kubunya Sintayong gitulah katakan gitu. Tapi kan dalam satu sisi Sintayong juga ini bagian daripada privilege dia semakin menguat gitu. Iya. Bahwa ya sudah tinggal dibuktikan sekarang. Apa yang kemarin dikritikkan kepada Sintayong gitu kan. Terus juga Erick Thohir mempertahankan Sintayong pada saat itu dengan hari ini mengganti itu kan di posisi siapa Erick Thohir pasti kan 50-50 bos. Ya mungkin tekanan dia dari mana-mana pasti ya. Kan dari berbagai macam arah. Pasti. Termasuk juga yang diharapkan kan adalah skemanya Sintayong di awal. Kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau bicara misalnya tadi sempat dibahas terkait anggaran ya. Ini masuk juga Sintayong jadi salah satu pelatih paling mahal di Asia Tenggara, pelatih timnas paling mahal. Kalau nggak salah tuh per bulannya 1 miliar lebih lah. 1 miliar lebih. Setahun 12 miliar plus segala fasilitasnya. Ya paling itu mah tina duit denda. Duit denda 200 miliar makanya gitu. Bisa dari 361 triliun gitu. Makanya si Erick Thohir kan pernah bilang gini ketika ditanya, oh iya ini Struik nih. Sekarang jadi ini barista. Ketika Erick Thohir ditanya, "Pak, apakah nggak kegedean ini gaji pelatih di Asia Tenggara paling gede? Kamu meremehkan saya. Nah, gini-gini saya pernah punya Inter Milan." Berarti kalau dari bahasa itu seharusnya nggak ada persoalan dong dengan anggaran. Sebetulnya dari sisi anggaran menurut saya tidak ada persoalan. Oke. Ya. Yakin tidak ada persoalan. Iya. Tapi kan siapapun yang menginginkan pergantian terjadi terhadap Sintayong, dia juga ada pengharapan, ada kepentingan. Apakah kepentingan itu hanya sebatas sepak bolanya saja? Tentu tidak. Kan tentu tidak, gitu kan? Tapi kan yang perlu kita baca dan perlu kita lihat, yang saya kurang interest terhadap persepak bolaan Indonesia tuh. Yang ini terlalu merasa bahwa dia sangat benar, yang ini terlalu merasa bahwa dia harus menyalahkan orang kubu ini gitu kan. Nah kan dari proses itu selama Sintayong masuk di Indonesia, selama naturalisasi terjadi sampai saat ini diganti, kan imbang. Oke. Sekarang kita ke Ocin selaku mantan pemain. Nah, sampai sekarang juga masih main. Cid, kamu melihat pola permainan Sintayong deh dengan segala sumber daya pemain sekarang yang ada, apakah memang level itu sebenarnya bisa lebih ditingkatkan oleh pemain-pemain yang ada sekarang
full diaspora, terus pemain-pemain grade A, B, C di Bisa Eropa ditingkatkan. gitu. Bisa ditingkatkan sebenarnya oleh pelatih lain misalnya. Sementara Sintayong udah stuck di situ. Menurut kamu gimana? Oleh pelatih lain Oleh bisa. pelatih lain. Bisa. Sangat Bisa. Berarti Sintayong menurut kamu udah stuck levelnya Udah memang stuck. di situ. Nya contoh gini MU nya sama Liverpool deh. Oke. Skuad andalan MU starting 11 siapa ayeuna? Random. Soalnya masih nyoba-nyoba. Tapi untuk beberapa pemain berhasil tuh Berhasil. mendapatkan performanya kembali. Ada. Begitupun di Liverpool. Iya. Zaman Klopp, jeung zaman Arne Slot. Setiap pemain pasti punya kalaluan lah potensinya teh seperti Yang itu. tadinya nggak muncul di pelatih Yang tadinya sebelumnya. nggak muncul di pelatih sebelumnya. Oke. Cuman fundamennya kan, contoh MU beli pemain Chan, Belum. Sekarang Acan. belum. Liverpool ge Acan kan ya, Iya. Liverpool ge Acan, tapi masih cuma mengotak-ngotik taktik sama Pemain posisi yang sudah kan, ada, posisi. Tapi secara tidak langsung, contoh di Liverpool kan udah paten paketanna. Lamun Jota pasti jeung Nunes, lamun aya Diaz pasti jeung Gakpo. Iya. Ayeuna MU malam permainan yang malam. Itu kan saling ngerespon taktik, saling respon taktik. Nah, kenapa Sorry. saya sebut stuck ngelihat di Bergantian. di AFF kemarin Marcelino aya tuh muncul bener-bener muncul gitu tah di AFF enggak ada kan? Iya. Arhan kita lihat cuman Lemparannya. lemparan unggul Main volley. jangan ditambahan unggul sungguh enak hati penonton mah gitu tah. Asnawi Nanti gitu streak Iya. aya lah Mati ya. sedikit. Karena penunjang posisi-posisi lainnya benar-benar nggak menunjang mungkin. Karena diisi benar-benar pemain yang baru debut di timnas. terus emang kudu ngandalkeun eta gitu. Tapi kan setiap pemain harusnya bisa ada Improve. determinasinya lah gitu karena suatu permainan itu beda tuh saat Dan latte leci satu. Anjay. Latte leci. Aya latte leci. Latte leci hiji. Terus sih. Beda teh saat si Holjun jeung si Kribo Jirje. Jirje main Sangat beda. sangat beda. Ya berarti kan ada determinasi dari pemain itu gitu Iya. terhadap Permainan. taktikal. Tah Sintayong teh udah abis bagi orang mah udah stuck. Iya. Berarti kalau masalahnya udah start, berarti kan harus ada improve juga nih dari pelatih baru nih sekarang. Yang paling baru informasinya pelatih asal Belanda, salah satu legenda Barca sama AC Milan. Siapa? Patrick Kluivert. Kalau memang secara dia bermain memang salah satu legenda. Tracknya bagus, track recordnya bagus. Tetapi yang jadi soal kalau memang kapasitas dia sebagai pelatih, nah ini CV-nya nggak lebih baik dari Sintayong. Karena yang jadi takaran kan udah pasti Sintayong nih. Ya. Dengan kemarin segala Salahnya CV ya teman. segala catatannya nih. Ketika sekarang isunya beredar Patrick Kluivert yang jarang sekali melatih timnas, terakhir dia melatih timnas itu timnas Kurakau tahun 2021. Negara mana Dan Kurakau? yang kemarin lawan Indonesia juga pernah. Oh, iya. Yang negara Karibia. Iya. Dan itu langsung dijawab ketika ada isu sekarang Patrick Kluivert masuk jadi calon pelatih timnas, langsung direspon sama Asosiasi Sepak Bola Kurakau. Dia keren nih komennya gini di X. Kalau secara manajerial pemain muda dia bagus. Tapi kalau secara taktik dia sangat amat buruk. Pemain semua kebingungan ketika dia melatih. Eta statement di Asosiasi Kurakau langsung. Statement di asosiasi Kurakau kita berarti ada komparasi deui-nya. MU Liverpool deui. Wati Arsenal bawa jang. Pelatih MU si Pina lebih halus deh dari pelatih Liverpool. Si Amorim kan baru beberapa tahun terakhir. Tapi secara CV
rata sih cek urang mah sama imbang gitu. dengan prestasi Kalau si, yang dia si bangun mah. Slot, Arne Slot sebelumnya pelatih mana? Feyenoord. Feyenoord Belanda berarti ya. Belanda dan, Keren berarti di Belandanya. dan bawa Feyenoord juara Liga Belanda tahun kemarin. Sekarang si Amorim juga di Liga Portugal kemarin di Sporting bagus juga, Bagus bawa juga. juara juga. bawa juara oke. Tak kumaha berarti komparasi. bawa juara terus sistem masih pemain mudana melahirkan pemain-pemain muda bagus Terus kita kumaha? terus striker Itu kebuktian teh di MU. ayah sebenarnya mah terbukti Latte dengan dah. beberapa perform Dah, naik latte dingin Nah. manis. Terus Si Clifford tadi yang poin-poinnya non cek si asosiasi itu. dia secara manajerial pemain muda bagus. Tetapi dari taktik dia sangatlah amat buruk. Semua pemain terlihat kebingungan ketika berada di lapangan. Bahkan kami tidak mampu menang melawan tim-tim yang sama sekali tidak memiliki liga profesional di negaranya. Kumaha itu coba? Mungkin ada maksud dari Erick Thohir manggil dia gitu. Oke, saya bisa menjawab itu. Coba bereskan dulu. Mungkin untuk pemain mudanya. Terus untuk kapasitas pelatih ditinggali juga kapasitas pemain. Soalnya ada jadi pemain teh bukan dilihat daripada performa dia di lapangan unggul, tapi performa dia di luar lapangan oke. Contoh kepemahaman taktik. Terus teh main ikut bot tuh. Main dong. Ada kemampuan Iya. juga semangat juang. Iya. Karena itu tidak terlihat. basicnya lain skill tapi kapten. tapi mental. Oke. Nah, lamun dina CPNS mah naon? TKP. Ya, TWK. Kebangsaan teh. TWK. Lamun TWK. TWK. Terus Tapi ya itu terus dari ya mah mungkin lebih ke politisnya ya. Karena dia dari Eropa mungkin Erick Thohir punya sesuatu di Eropa gitu atau punya perjanjian sesuatu di Eropa. Tapi kenapa Erick Thohir ngejawabnya? Lihat aja nanti press conference tanggal 12 tanggal 11 malam guys datang terus dipersilahkan. Jadi emang belum tuntas. Terhadap kasus ini sebenarnya cuman isu ini udah direspon banyak karena apa? Karena banyaknya kekecewaan fans timnas itu terhadap pemecatan Sintayong. Yang bagi orang mah selama itu menjadi lebih baiknya timnas kenapa enggak gitu. Iya, fenomena ini juga kan sebenarnya terjadi juga zaman Luis Milla. Ketika bagus-bagusnya lepas ganti Simon. Terus Sadi balanya pelatih Indonesia. Alfred mah puguh karena geus dua periode oge. Nah, menjawab yang tadi Cid, alasan dari Erick Thohir mengapa serius terhadap Patrick alasannya naon Cing? Jadi banyak ya ketika kemarin dikumpulkan teh calon-calon pelatih timnas teh loba. Di Penta tanggal 25 Desember untuk merapat meeting lah. Di antara semua calon pelatih ini di antara semua calon pelatih ini yang menyanggupi hanya beliau yang datang untuk meeting teh. Nah, katanya Erick Thohir itu melihat itunya keseriusan dia untuk melatihnya. Make sense tuh sih. Nya teh serius kumaha sih eta teh boga klub, saya teh boga pagawean. Oke, kalau mah dia keur ngelatih jang. Tapi kan geus mugu prestasina kumaha di gitu ge diajam dipecat di Liga Turki. Nah, kita ke Pak Angga dulu, 6 kali pertandingan statistik ya. 6 kali pertandingan. 6 kali pertandingan 1 kali menang. Iya. Tengeuh statistiknya. Itu kudu riweuh. Toel jadi pelatih selesai. Lamun urang secara pribadi mengiyakan meninggalkan si Toel. Iya. Daripada si Patrick Kluivert mah. Karena si Toel harus membuktikan obrolannya kan. Betul. Gitu kan? Kalau cek Pak Angga kumaha mun si Toel we gitu. Iya kan sesederhana itu gitu. Apa nyongkun atau gimana maksudnya? Enggak kan, maksudnya terjadinya persoalan ini kan karena salah satunya adalah secara normatif kontrak sampai kapan. Ya. Orang berharap ke Sintayong dan lain sebagainya. Ya. Terjadinya mungkin perselisihan persepsi ya. Permunculan ini dan lain sebagainya gitu kan, strategi dan lain sebagainya. Termasuk salah satu yang dikritisi kan Erick Thohirnya sendiri gitu. Betul. Kenapa nggak Erick Thohir memberikan kesempatan bagi si Toel gitu kan untuk jadi pelatih? Iya. Sesederhana itu. Gitu. Iya.
Kalau memang apa yang diukur dan dijawabnya hanya sebatas lihat aja nanti gitu. Berarti Kan berlaku sama. untuk semua calon Berlaku pelatih, dong. ya? Ya. Kan gini, sama ketika pada saatnya naturalisasi itu terjadi ketika Sintayong itu diperpanjang. Kan jawabannya sama. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Walaupun ada pembuktian memang ada tren kenaikan gitu kan. Ya. Tapi kan mungkin gini, Sintayong bisa mengaktifasi para pemain gitu kan. Dalam artian dia akhirnya yang punya potensi, yang punya apa diaktifasi kan. Bisa muncul gitu kan. Nah, walaupun pemain lokal, pemain naturalisasi gitu kan. Ini kan perlu banyak sinkronisasi. Ternyata dibuktikan juga ketika lebih banyak tim lokal di AFF kan terjadi apa yang ya bisa dilihat gitu kan. Sederhana itu. Maksudnya kan ini hanya sebatas ini kebijakan teh lebih ke hasil pertandingan atau proses pertandingan gitu. Aneh. Kan bingung gitu kan. Tujuannya kemana gitu. Kalau misalkan berbicara proses pertandingan berarti kan tidak berbicara hasil. Iya. Tapi terlihat nggak tren aktivasinya, progresnya gitu kan. Perkembangan sepak bolanya gitu. Sampai mesin Sintayong usah sih? Jadi tidak mesti melihat hasil gitu kan. Iya. Kalau jawabannya nanti gitu. Iya. Ya udah, toel aja masukin. Iya. Jawabannya Selesai. ya lihat nanti gitu. Ya se-ekstrim itu ya gitu ya. Kalau jawabannya nanti. Kalau- Karena sampai press conference yang memang tidak ada jawaban yang tegas dari ketumpun gitu. Kenapa sih evaluasi ini sampai harus pemecatan gitu? Tapi ngelihat timnas sendiri bagi orang terlalu oriental ya. Oriental kamu maksudnya? Terlalu Asians gitu. Segi permainan. Permainan dari cara building tim, maksudnya building teh. Jadi fondasi anu dibangun ku Sintayong teh terlalu Korea gitu, stamina. Oh, karena latar belakang dia ya. Latar belakang, terus jadi nate pola permainan Asia, negara-negara Asia. Ya, walaupun itu jadi tren peningkatan juga. Karena permainan Indonesia sebelumnya tidak layak disebut permainan Asia kalau dari segi permainan. Iya, jadi Indonesia mah tertinggal stamina, tertinggal strategi, tertinggal mental gitu sebetulnya mah. Nah, Ya terus kan, tapi walaupun baru satu variabel yang bisa diangkat oleh Sintayong misalkan gitu. Iya. Berarti kan memang tadi bisa saja bisa benar bahwa Sintayong stuck di situ. Persoalan yang lain bisa jadi. Iya. Masih ada kekurangan. Sehingga perlu mix and match atau perlu bahwa Indonesia pernah dilatih oleh A, B, C, D yang dia punya variabel yang berbeda dengan Ya. Sintayong. Kalau mengukur dari kendala nih ya, selama ini kan salah satu kendala yang paling sering dikritik itu dari segi komunikasi. Bagaimana ketika proses latihan ataupun pertandingan sampai harus ada 4 penerjemah tuh. Ke bahasa Inggris, ke bahasa Belanda, ke bahasa Korea, ke bahasa Indonesia. Nah mungkin jawabannya ngambil pelatih dari Belanda supaya komunikasinya lebih simpel karena banyaknya pemain Belanda. Kurang-kurangnya bahasa Belanda sama bahasa Inggris. Paling yang dipakainya cuma 2 bahasa, nggak kayak se-ekstrim kemarin Sintayong sampai 4 bahasa. Menurut saya mah itu mah terlalu teknis ya. Terlalu teknis. Kecuali memang anggarannya Bisa Nah, jadi kan sederhana gitu. Logika bawa kene anggaran daripada ribet. untuk mengapply banyak penerjemah gitu ya. tapi bagi orang mak oriental ini nu stuck. Kenapa? Jadi kieu ya. Permainan Asia mah. Pas ngalawan naon anu di semifinal teh. UFC 23 Uzbekistan ya. Uzbekistan. Itu berbeda mental. Eleh fisik we saeutik jeung aya nu kasar we. Permainan ti ditu teh. Geus cover langsung. Iya. Bicara mental berarti. Iya. Ya. Ya itu tah pemain ciri khas Kan gini negara ya. Asia teh gitu Kan oriental. gini maksudnya. Indonesia bisa menang di beberapa pertandingan Oke. dengan staminanya, dengan tekniknya, dengan mentalnya di level Asia. Di level ya maksudnya di level Asia Asia Tenggara lah maksudnya lebih ke sana oriental tadi sisi gimana. Tapi kan ketika dihadapkan dengan yang mulai agak sedikit agak-agak
masuk di kelas-kelas Keras lah, ya. keras gitu Kelas kan. berat lah. Kelas berat gitu kan. Sinkronisasi antara mental, strategi dan lainnya Kawur. kan satu kali permainan aja sudah terlihat gitu. Kan eta teh salah satu evaluasi pas kemarin lawan Filipina. Saya di kartu merah teh. Si Ferrari ya, Ferrari. si Ferrari. Sintayong kan mengeluarkan statement pada akhirnya mah. Kagore sebenarnya kamari kunaon Indonesia eleh pas AFF karena si eta emosi Ya. permainan robah kan karena hiji. Nyalah. Iya. Berarti kan Sintayong sadar eta kan sebenarnya mah. Nah, berarti kan belum bisa sampai bisa menahan itu. Ngerti itu? Iya, paham. Nah, maksudnya gini. Berarti kan Sintayong tuh udah klimaks. Di timnas AFF iya klimaks, tapi kan di hari ini tuh sudah klimaks gitu. Enggak. Jadi maksudnya sudah cukup. Bisa jadi sudah cukup bahwa Sintayong itu sudah cukup gitu. belum di AFF udah selesai, cukup di AFF start di Asia Tenggara dengan kapabilitas pemain seperti itu cukup. Tapi kan di kualifikasi Piala Dunia dia belum habis. Iya, tapi kan gini maksudnya. Kan tadi sudah jelas. Sintayong sudah mengetahui bahwa posisi si Ferrari itu emosi. Ya. Berarti kan ada preparing yang tidak bisa menghandle itu. Iya kan tadi Ada udah mengerti kan dia udah dibahas kan di awal. Tapi kan gini, berarti kan preparing yang terjadi itu tidak bisa menahan itu. Ya. Berarti kan udah klimaks. Ngerti tuh? Kenapa Bukan hanya jangan berbicara kompetisi mana dan kompetisi mana, tapi berbicaranya adalah bagaimana manajemen yang terjadi. Jadi gitu. Jadi maksudnya kalau sekarang pun mau memaksakan Sintayong juga harus terbuka. Kalau sekarang memaksakan, tidak diputus kontrak, misalkan. Sekalipun dikasih kesempatan, terbuka perihal ya maksudnya tadi berbagai hal, gitu. termasuk menahan naturalisasi. Kan kemarin maksudnya pemain naturalisasi mulai di off kan gitu kan. Maksud kan memperbanyak pemain naturalisasi untuk memperlihatkan kepada pemain lokal gitu kan, dalam artian dia mentalnya tinggali gitu. Sudah kan terbukti. Ya. Itu kan sudah terbukti. Tapi ketika dibuktikan balik ternyata Acan kene gitu kan. Ngerti tuh? iya paham. Nah, berarti kan dalam posisi ini masih ada kekurangan bahwa Sintayong dalam memanage itu istilahnya masih kejebolan lah. Kejebolan dalam artian bukan kejebolan bola, tapi dari preparing dia, strategi dia yang dia munculkan ternyata kan bisa jadi variabelnya bukan hanya dalam proses latihan, bisa jadi dalam proses kebijakan dan lain sebagainya gitu kan. Walaupun sudah banyak ketegasan yang walaupun banyak ketegasan kan Sintayong sangat tegas. Terbukti beberapa pemain di-cut habis kan. Dan dari pelatih-pelatih yang sudah ada sebelum Sintayong, leadership yang lebih menonjol hanya ada di Sintayong. Ya, termasuk beberapa pemain yang habis gitu. Iya. Contoh misal akan Bagot. Ketika mental kena kan, Sintayong bagaimana membuild atau sikap yang dianggap tidak baik walaupun di luar lapangan habis cut. Sadil misalnya kita tahu ketika mau mulai Piala Asia 2002 kemarin 2023 dia kan terus tuh dipakai Amin 1 tiba-tiba nama dia dicoret sampai sekarang nggak pernah masuk line up timnas lagi gitu. Jadi nggak ada soal kalau masalah ketegasan ya. Preparing mungkin kecolongan. Tapi yang justru menarik Bung ternyata rencana Ko Erick Thohir sudah dipersiapkan ketika timnas kemarin sebelum melawan Cina yang pas kalah. Bahwa ada sesuatu yang dianggap oleh Sintayong tidak dimaksimalkan itu sudah terlihat oleh ketua dan evaluasi ini tuh akan dilakukan katanya sebelum lawan Cina. Ketambah pas lawan Cina dia kan eksperimen tuh. Gini, sederhana tadi cerita yang tadi. Ketika Sintayong saat tadi yang tidak masuk Sadil. Kenapa si Ferrari terjadi seperti itu? Ya. Sintayong saja bersikap kepada si Sadil seperti itu. Ngerti itu? Hah? Kan kalau di awal dipakai, Saya faktor sama di AFF mah. hah? Aya faktor di AFF mah. Emang ada faktor, memang pasti ada faktor. Aya faktor kan pemain. Dan kela. Tapi kan dalam posisi itu salah satunya berarti kan di preparing, Bos.
Iya, tapi kan ada faktor kenapa sampai memanggil pemain-pemain yang itu. Alasan yang pertama waktu itu. Iya. Pada akhirnya kenapa pemain ini dipilih? AFF ini bukan ajang resmi. Banyak klub-klub Tidak memberi memberi izin untuk si pemain ini masuk ke timnas karena dianggap oleh klub AFF ini Tidak bukan agenda FIFA. Sintayong kemarin saya lihat ya hanya berusaha memaksimalkan pemain yang ada dengan preparing ataupun persiapan yang sebegitu minimnya. Kan logika sederhananya. Walaupun itu kompetisi yang tidak Iya. formal katakan. Maksudnya formal itu bukan agendanya FIFA. Iya. Tapi kan di situ kita bisa unjuk gigi, Bos. Sintayong kan sudah ketika statement Iya. itu Nah, muncul, Sintayong bisa. kan tidak ada keluar bahwa ingin bermain-main ataupun ingin mencoba. Dia serius di AFF. Paham. Tapi kan berarti kan ada sistem lain yang mengganggu itu. Iya, Kan kita berarti ada di itunya preparing. aja udah. Iya, berarti kan di preparing itu yang tidak bisa memaksimalkan potensi apa yang ada kan? Iya. Sederhana itu. Berarti kan Lihat salah satu itunya aja. analisisnya kan tadi disebut. Konsesi tai. Kita kawan dulu coba. Gitu kan? Cin, Bisa jadi seperti itu. Pas lawan Cina Jok, banyak eksperimen tiba-tiba Asrawi kapten, Ya. tiba-tiba simpati nama ngeselit main inti, jual main inti, Hilgers yang baru debut Langsung main. langsung main cedera. gitu, langsung cedera. Intinya banyak. Jadi uniknya ya Sintayong. Kadang-kadang eksperimen, ya namanya juga eksperimen ya. Kadang-kadang eksperimen itu berhasil, kadang-kadang pika keheuleuan penonton oge. Anjing kok sih tiba-tiba asup mukuna ulah dan lawan Cina terbukti. Justru seorang teh resep terhadap Sintayong itu adalah dia berani mendobrak itu gitu. Iya, Nah, iya. itu. Maksudnya teh gitu. Tapi kan gaya itu maksudnya tidak sama Gaya. dengan gayanya Indonesia gitu. Mun geus alus ieu teh geus kudu Ya, ieu. pakem Tapi berarti. ka anu kabubukna. Pakem kudu kita teh gitu. Pertanyaan orang gini. Arhan sama Witan dipanggil keneh teu? Panggil tim utama Ku Sintayong dipanggil. dipanggil keneh. Dipanggil. Salah berarti. Kan siaran maya isu. Titipan. Titipan. Gara-gara mertuanya anggota dan Dewa. sebagainya. Jadi Iya, pemain poli cak ini siapa lah. Tapi ada isu juga yang masalah ini kenapa pemain lokal masih dipanggil juga Cid, bahwa Sintayong ingin membuktikan bahwa pemain lokal juga masih punya kesempatan kalau memang Enggak ada kesempatan untuk Arhan jeung Witan. harusnya Orang, gitu ya. Harusnya. Lebih banyak pemain-pemain yang lebih Ya kan tadi deui jarang. Erek lokal ge bagi orang aya lokal Aya. nu leuwih alus ti si Witan jeung si Arhan. Aya hiji yang pernah dipanggil tuh anjing saat ngaranna Podi nu ti Madura ayeuna pindah ka Persebaya teh striker teh lain si Jaldi. Anggap si A we lah. Si eta we pokona mah hade si eta ngan cuma 2 kali geus teu dipanggil deui gitu. Jadi halus sih komparasi strategi nama Sintayong kayak gitu. Cuman dia tidak kuat. Iya. Itu aja. Iya. Tah ayeuna dengan oke, sesuai dengan pembahasan itu pelatih baru ya. Oke. Kita kan tadi lagi ngebahas pelatih baru ya. Patrick. Orang lihat transisi dari Simon Sintayong ketika Simon dianggap tidak bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia. Sintayong dengan latar belakang CV yang jelaskan dan itu meyakinkan seenggaknya ketika Sintayong datang, oh aya pelatih anyar bekas pelatih Piala Korea Dunia. Piala Dunia mengangkat timnas. Oke. Dan hari ini dengan isu-isu Simon dipecat, jelas alasannya seperti apa. Betul. Kan yang di highlight dari tadi teh itu kan. Dari tadi nggak ada jawaban dari teman-teman yang bisa setidaknya masuk logik untuk alasan kenapa pada akhirnya Sintayong ini Geus teu kapake. Pertanyaannya sederhana. indikator naon Itu sederhana. masih Pertanyaannya sederhana. Anda hidup di mana? Selesai ya? Sudah selesai diskusi berarti kalau gitu mah. Selesai. anjing Mau CV Anda sebanyak apa? Tiba-tiba datang orang ganti, Bos. orang dalam Bukan orang dalam. anjing Ini berhubungan dengan pemerintahan baru pasti maksudnya. Maksudnya Indonesia, Bos gitu. Tapi bagi orang geus teu kapake sih. Ya Normatifnya etanya. memang gitu kan. oke teka pakai gantinya disimpan ya terus aing teh tong si eta oge Maksudnya kan kadinya. Tapi kan ini Indonesia, Bos gitu. Kemarin Wing sempet iya sih, Cid, sempet tutup. Karena isu yang beredar padahal Van Gaal jelas dong visinya lebih bagus. Iya. Tapi orang mending keneh si ieu daripada Van Gaal. Kurang dari itu.
Sing jelas Jol orang lawan. ide gue. Haji Lawan. MU bos. Lain Timnas MU. Belanda bos. Belanda. Hah? Belanda orang Belanda. Heeh. Haji orang Belanda. Haji orang Belanda. Kedua pemain Barca. Saat deh. Kenapa kamu menyebutkan Kelas Belanda? itu Patrick Kluivert. Heeh. Balik ke pemain Barca. Panhal orang Belanda. Panhal Pelatih main Belanda. pelatih Belanda pernah main di Barca oge. Saya kuat dong indikator lah. Enggak, orang ningali komposisi pemain Apa mengandalkan si Kluivert pernah jadi pemain legend misal di Barca gitu? Salah satunya ada itu. Ada sense ke sana orang untuk Kluivert gitu. Ada optimisme. Ada optimisme ke sana gitu. Wah, bingung ya. Tapi tenanawan dulu, jangan salah ketika Sintayong pertama masuk, yang meragukan juga luar biasa bos. Karena dulu gini. Banyak. Karena dulu gini, setelah Simon dipecat karena butut, banyak harapan untuk merekrut pelatih Eropa grade A. Tiba-tiba datang orang Korea kan iya si Sintayong dengan segala keraguan. Terbukti bagus. Optimisme nah misal. Indonesia mah ketika mendisplay kriteria kerja kan juga kieu. Gitu kan? Datang si fisika kieu, tiba-tiba anu ieu gitu kan. Jadi bagi orang mana si Indonesia bos gitu. Si Kluivert teh lain pemain. Naturalisasi terakhir PSSI teh di Kluivert panutupna teh. Tapi anu loba cinu ke proses oge PSSI teh. Oleh Romeni kan pugunya geus jalannya. Aya di pemain Lyon atau mana untuk salama 24 tahun ora kene keur diproses kene. Tapi kan itu mah udah masuk Paketan kemarin. daftar. Dari seluruh daftar yang itu teh penutupnya teh di Kluivert di pelatih. Terus bukan Indonesia juga kalau tidak mengulik seseorang yang akan menjabat Indonesia. Patrick Kluivert ternyata rekam jejak skandalnya juga luar biasa. Ini bicara di luar ya, karena orang Indonesia kan begitu memperhatikan akhlak orang lain ya. Begitu memperhatikan akhlak orang lain. Mulai dari kasus judi, terus bukan pemerkosaan, kekerasan kalau nggak salah. Intinya banyak negatif skandalnya lah. Dan itu pun jadi alasan kenapa dia di beberapa klub diakhiri kontrak. Iya. Banyak skandalnya. Skandal itu mau cocok di Indonesia teh mah. Wah, jika komenan. Anu komenan lo Gitu, jangan lu komen teh. Nih ini pelatih cocok banget sama Indonesia. Dengan kultur Indonesia. Eta nu dibutuhkeun di Indonesia teh. Jadi kumahanya. Dan out of the box deh gitu kan. Iya mah box lagi gitu tah. Out teh pokona. Hei, Anda PSSI. Anjing. Ya. Jadi we sekarang perhatikan gitu perjalanan dan permainannya. Tapi kalau ini misal pengaruh Tapi dari kok orang optimis ya saya. Tapi kalau ini banyak pengaruh dari luar ya, di luar internal PSSI dan sebagainya, intrik politik dan sebagainya yang ditakutkan oleh masyarakat sekarang. Intrik bisnis, saya mau intrik politik. Ketika Sintayong sekarang sudah berhasil dilengsarkan misal, anggaplah ada yang berhasil melengsarkan dengan segala tekanannya. Kemudian pelatih baru Patrick Kluivert juga tidak berhasil memenuhi ekspektasi. Gagal misalnya, sisa ronde 3, terlolos Piala Dunia lah intinya atau termasuk ronde 4. Gagal. Erick Thohir yang penuh dengan rasa tanggung jawabnya juga merasa gagal. Akhirnya dia mengundurkan diri karena dia tanggung jawab. Yang pertanyaan selanjutnya yang menang siapa dong bos? Sintayong berhasil out, Erick Thohir berhasil diturunkan juga. Akhirnya yang berkuasa pada akhirnya siapa lagi? Pertanyaan besarnya. Mafia. Zaman kegelapan. Winter is coming. Udah teh. Hayang skenario teh. Nukar itu jangan. Ya, Winter is coming ya. Tapi pada dasarnya banyak yang tidak suka dengan PSSI hari ini gitu. Ya, tapi saat berhasil. karena revolusinya. Karena banyak mafia yang nggak bisa gerak. Gitu. Betul. Intinya itu. Tapi saat berhasil teu kabayang Indonesia bakal jadi kumaha teh gitu. Lamun cocok ternyata yang diragukan selama ini.
Karena para mafia bingung, anjing mun berhasil aing tuh bisa main gitu. Iya. Nah, Tapi ketika sekarang semua skema yang saya sebutkan tadi akan terjadi, terjadi, Mendingan anjing, terjadi gitu. anjing era kegelapan deh, Jang. Era kegelapan udah. Ya, urang setuju dengan pesan fisik kayaknya terjadi we. Darek naon pelatih alus diganti kuno kitu. Geus balikeun ka zaman kegelapan dan Jadi maju kieu. mah Indonesia mah. jadi kieu. Nanti Indonesia tidak suka dengan pemain judi, tapi Indonesia suka dengan berjudi. Iya, Ada tuh? betul. Ini yang Ya sedang salah dilakukan. satunya itu gitu. Mempertaruhkan apa yang sedang dibangun ya. Sampai Kan anaknya teresep ketika ningali aya pelatih suka resep judi atau ningali seseorang suka judi dan lain sebagainya dengan skandalnya. Tapi suka. Teresep. Tapi Indonesia selalu membangun perjudian itu gitu. Sehingga mafia lah yang bermain di situ. Gitu. Ketika anak Sintayong komen di akun PSSI, ya isina oke kurang lebih nama. Ketika ayah saya sudah datang ke Indonesia ketika zaman sepak bola Indonesia semerawut, kemudian dia membangun dan menorehkan segala prestasi. Ini yang kalian lakukan terhadap ayah saya kata gitu. Saya sebenarnya ingin bicara banyak bagaimana perlakuan PSSI kepada ayah saya selama 5 tahun, tapi saya memilih diam. Anaknya berarti apa ya? Naon sikap PSSI anu terbaik anu selama ia diterima ku Sintayong. Yang PSSI baik. Kumaha nya? Bingung oke. Tapi Sintayong teh buka sepak bola akademi kan. Sintayong Foundation. Mudah-mudahan itu bisa jadi Itu suatu. jadi legasi seharusnya, jadi Iya. legasi Sintayong ketika kemarin kontraknya diperpanjang sampai 2027, kemudian dia membuka foundation dan sebagainya, tiba-tiba sekarang Soalnya naonnya mun berbicara timnasnya kerma orang tidak terlalu Like lah ke timnas mah orang mah lebih aware ke sepak bola Indonesianya gitu ta. pengelolaan berarti. Apakah timnas itu tim sepak bola? Atau tim ses? Cing halus sih mikirnya. hayang ngobrol dengan sieun ya. Tim gal yang sukses. Aya di hiji ya yang terakhir namanya. Ketika kedekatan antara Sintayong dengan para pemainnya yang sudah dibangun sekarang. Luar biasa kan kedekatan yang dibangun dengan para pemainnya. Walaupun di lapangan dia tegas, cerekan, edan-edanan gitu. Di ruang ganti edan-edanan. Tetapi di luar lapangan dia begitu menjalin hubungan ayah dan anak. Nah, apakah ini akan mempengaruhi psikologis para pemain? Maksudnya gini ya. Yang dijadikan alasan adalah normatifnya Sintayong. Ya. Dari sisi strategi yang banyak mungkin ada kekurangan. Ya. Tapi yang menjadi sesuatu hal yang di-approve dari Sintayong adalah sikap itu yang tidak bisa dilabrak, istilahnya Sintayong tidak bisa diajak sesalaman, Pak. Betul. Intinya itu. Iya, Iya. nice. Dan itu yang betul-betul dibutuhkan sebenarnya. Sebetulnya Indonesia membutuh eta gitu. Ya. Nah, sekarang kalah. Yang sekarang Sintayong diajak sesalaman guys, saya diajak panggil guys, itu istilah nama. Tong boros sesalaman gitu. Geus aleh keun timnas teh. Aing judi. kan itu maksudnya teh. Iya. Aya statement nu paling lucu mah si nomor 7 teh Marcelino. Kita akan ketemu lagi kita akan bekerja sama lagi di bulan Maret. Wah, Loba nu nge-highlight eta di X. bulan Maret berarti pas kualifikasi dong. Entah, karena pemain-pemain timnas G banyak yang up bicara di media sosial terhadap situasi ini gitu. Termasuk Ya, yang IJS kan. Ya. Ya kan pada akhirnya kan Si Bang Jai kumaha cenah? korban terbesarnya adalah atlet. Iya, betul. Bang Jai Bang Jay Mau statement- dicabur apapun Indonesia korban atlet. betul. Statementnya kieu, terima kasih coach atas kebersamaan yang sudah dibangun selama ini. Tapi bagaimanapun akan ada selalu kebijakan yang pahit gitu. Intinya mah kita tetap bersatu untuk negara kita tercinta lah gitu sebenarnya. Intinya cek si Bang Jay mah. Kesedihan lah intinya mah banyak. Saya kesedihan. coba tinggal Q&A na Topik Hidayat. Oh, ini Ya. terbarunya. Sederhana. Korbannya atlet. Kan Pasti korban atlet. Topik Hidayat salah satunya. Betul. Banyak lah berarti. Ketika dia kembali dia minta pelatihnya kan tidak dikasih. Iya. Dan terakhir bisa sekarang. Kalau tameng kita akhirnya untuk memerangi para mafia ini gitu. Taruhlah benar-benar ada mafia. Dan tameng kita satu-satunya adalah Erick Thohir. Kemudian Erick Thohir juga berhasil dilengsarkan. Ia tidak perlu berharap banyak lagi. Nah, kalau kalian pernah berkompetisi, kalau tidak percaya terhadap pelatih, sorry itu saya kalah. Kalau tidak percaya terhadap Ya. pelatih. Kalau kita sebagai atlet, Iya. untuk percaya ke pelatih pasti kalah. Seskill apapun. Seskill apapun. Pemain. Dan itu Secengel yang apapun. yang kemarin sudah dibangun oleh Sintayong Nah, itu maksudnya. kepercayaan.
Dengan waktu sekarang 2,5 bulan lagi nih. Walaupun yang dijadikan catatan, itu memainnya kayak goreng. Kan yang dilihat adalah permainan. Iya. Tapi kan permainan itu bisa bagus, bisa baik, bisa jelek. Itu tergantung trust. Betul. Ya. Nah, Kepercayaan saya satu sama lain. orang pernah mengalami itu gitu. Maksudnya ketika bertanding, ketika orang terpercaya Kak, official orang Alus rumah. saalus kumaha orang rek main. Mau mungkin orang bisa ngelehkeun batur. Iya. Karena motifnya orang menolak arahan. Iya. Dengan waktu Tapi itu menolak arahan gitu. dengan waktu 2 bulan lagi lah kurang lebih pelatih baru datang, kemudian katanya pemain akan segera dikumpulkan dengan pelatih baru. Apakah cukup ini untuk menghadapi kita tinggal lihat misalkan kualifikasi? pelatih, lihat ya, ada yang perlu dilihat adalah pelatih dari sebelum Sintayong. Ya, dengan Sintayong itu adalah ketika dia membangun pola pelatihan itu seperti apa? Ya. Ngelawan naon sih? Bahrain, Australia dulu. Australia. Ih, Cina Bahrain di kandang, Australia Jepang di rumah mereka. Ada bahan Gus untuk bisa dalam waktu 2,5 Improve. bulan improve dengan catatan pemain tidak terganggu. Pada akhirnya Psikologisnya ya. si pelatih ini tidak akan berdampak banyak terhadap apa yang udah dibangun oleh pemain ini sebelumnya. Oke. Bisa, tapi ya kesempatan untuk itu Iya, profesionalitas pemain berarti dan semua karena manajemen. gini, sederhananya gini, kalau mentalnya sudah terbentuk, ya permainan terbentuk. Iya, Mau siapapun pelatihnya. Tapi kalau mentalnya belum terbentuk Indonesia. ya Nah, ini yang ditakutkan. Maksudnya kan ketika akhirnya mental itu terbentuk oleh Sintayong, Itu yang ditakutkan. ya kan? Ya. Diganti. Iya. Sementara ini belum proper gitu Iya. kan dari sisi mentalitasnya. Dan harus dari nol lagi dengan pelatih baru. Dengan pelatih baru, dengan pola baru, dengan strategi baru. Ini kan belum tentu gitu. mana apa statement fans MU Kecuali Sintayong sudah mengatakan sudah saatnya kalian mendapatkan pelatih Iya. baru. Iya. Itu yang dibutuhkan. Kepercayaan berarti. Kepercayaan dari Sintayong sendiri bahwa kalian Bisa. hari ini butuh pelatih baru dan itu bukan saya. Ya. Iya. Mana apa Tapi kan Sintayong itu statement gitu, Bos. statement fans MU tuh MU mending degradasi heula Oh. untuk merubah manajerial dan tim ini kembali lagi bagus kan. Iya. Urang akhirnya dengan situasi yang ada baik Indonesia terlolos Piala Dunia, kumaha lolos Piala Dunia, sistem internal di Indonesia lagi kieu keneh mending kene omean heula daripada orang datang ke itu dengan sistem acak-acakan. Itu sih ti urang mah. Oh iya. Dari kamu Cip, Minimal berarti kan Sintayong hadir itu sebagai antibody. Jadi iya. gitu Menurut kamu? Sepak bola Indonesia. coy keur main euy. Bagus. Sok siang heula. Enggak sok dia. Saya jual main maksud. Oh, guys. Terakhir ini. dengan waktu 2,5 bulan ya. Ah, bodo amat orang ke timnas mah. Timnas Inggris aing mah. Panggil anjing Piala Dunia ada anjing. Dan ini Wow, Inggris Jude Bellingham pemain Iya, sukaan aing. tapi gimana pun ceritanya dukungan harus tetap kita berikan Iya, untuk dukungan. pelatih baru ya. Trust itu yang juga harus diberikan masyarakat untuk pelatih baru. Jangan sampai pelatih baru juga akhirnya terbebani ya. Ya maksudnya Berada di bayang-bayang Sintayong misalnya. ada baiknya Sintayong di statement yang tadi kan gitu. Secara Bahwa bijak ya. Secara bijaknya seperti itu. Dan Iya. pemain juga sama. Sampai sekarang Sintayong belum berstatement di hadapan media. Iya. Baru ketemu Pak Sumarji, saya menerima keputusan ini, semoga Indonesia lolos Piala Dunia. Hanya sebatas itu Ya kan statementnya. maksudnya itu yang justru penguatnya kan di situ. Ya. Aing berdoa hiji lah. Semoga Sintayong jadi pelatih Malaysia.